Menurut Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai angka 5,1% hingga 5,2%. Hal ini didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali di angka 3,12%, meski ada tekanan dari kenaikan tarif PPN dan cukai. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Namun pemerintah perlu memastikan kebijakan subsidi energi lebih tepat sasaran, serta memberikan insentif kepada sektor usaha yang masih tertekan pasca pandemi. Penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia ke kisaran 5,5% di tahun depan juga diprediksi akan menjadi stimulus bagi konsumsi dan investasi. Transformasi digital yang mengakibatkan perubahan masif dalam bertransaksi belum sepenuhnya diikuti oleh UMKM. UMKM diharapkan mampu untuk beradaptasi, berinovasi, dan terus bertumbuh agar tetap relevan. Hal ini dikatakan Key Account GNT Express, Iwan Senjaya, ketika berdiskusi bersama 500 usaha mikro kecil menengah UMKM untuk membahas pembiayaan logistik hingga inovasi menghadapi tantangan bisnis ke depan di salah satu hotel di Jakarta pada Selasa. Meskipun kita logistik, tapi kita tahu bahwa logistik itu nggak bisa berjalan sendiri. Dan kita tahu bahwa paling banyak jumlah UMKM Indonesia itu banyak sekali. Itulah kenapa kita berpikir di mana cara kita buat gandeng mereka, dan kita tahu bahwa setelah kita sering ngobrol sama mereka beberapa UMKM, kita tahu bahwa banyak banget kendala yang ada. Itulah kenapa akhirnya kita menggandeng mereka, kita membuat pelatihan. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam sambutannya mengaku mendukung upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan UMKM, pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM bisa ekspor. Saya mendukung acara GNT Connect Planner Summit sebagai salah satu upaya pemberdayaan UMKM yang selaras dengan program utama Kementerian Perdagangan. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri pada 2023, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 66 juta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosa Ruslani mengatakan, para pengusaha Amerika Serikat yang hadir dan bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta Selasa pagi berasal dari 50 perusahaan dari 8 industri berbeda. Antara lain industri kesehatan, makanan, pariwisata, hingga digital. Menurut Rosan, pengusaha Amerika menilai Prabowo menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Para pengusaha juga dapat bertanya langsung pada Prabowo terkait komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga investasi. Mereka menyatakan akan berinvestasi lebih di Indonesia karena mereka mempunyai keyakinan dengan pemerintahan Bapak Prabowo yang menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan iklim investasi Indonesia, terus mengembangkan ease of doing business di Indonesia, dan juga di saat bersamaan juga Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi. Diketahui Presiden Prabowo menerima President and CEO of the US ASEAN Business Council Ambassador Ted Osius di Istana, yang membawa 50 pemimpin perusahaan Amerika Serikat yang telah berkomitmen menjadi mitra di Indonesia.